Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eka Rosiana Agustianingsih dari SMK LPI Semarang, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual. Berdasarkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan menyampaikan mengenai 4 hal. Yang pertama, penerapan ide atau gagasan. 2, alasan kontekstual. 3, demonstrasi hasil penerapan. Dan 4, tantangan beserta solusi. Yang pertama, penerapan ide atau gagasan. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Hidup dan tumbuh anak didik kita sesuai kodratnya masing-masing. Lalu, bagaimana peran pendidik? Guru dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak. Bapak Ibu semua yang perlu digarisbawahi agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki anak didik kita. Seperti seorang koki atau chef, ya, ini ibaratnya pendidik sebagai seorang koki. Sebelum memasak, seorang koki harus mengetahui bahan yang dia akan masak, mengenali bahan masakannya, dan memperlakukan bahan masakannya dengan tepat untuk mendapatkan rasa dan hasil masakan yang seharusnya. Kemudian pendidik ini diibaratkan seperti seorang petani. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Anak memerlukan tuntunan, betul sekali. Dengan tuntunan, anak tidak hanya saja mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi melalui tuntunan, anak dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik untuk selalu waspada. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan dalam hal kultur lahir maupun batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru dilaraskan terlebih dahulu. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar melalui pendidikan, di mana tugas kita sebagai fasilitator membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar yang dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Mengenal pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia, di mana kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman yang dimiliki peserta didik kita. Alasan kontekstual, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan harus berorientasi pada murid berdasar pada kodrat alam dan zaman. Pendidikan yang holistik dan seimbang dapat menyempurnakan budi pekerti yang dapat membawa anak pada kebijaksanaan. Sehingga apa yang kita tanam maka kita akan tuai. Dalam mendidik, memperhatikan kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sehingga lingkungan keluarga memang menjadi pondasi yang awal, kemudian diteruskan di lingkungan sekolah. Kodrat alam ini, setiap anak yang dilahirkan sesungguhnya memiliki kodrat masing-masing, di mana kodrat peserta didik ini masih buram. Tugas kita sebagai pendidik, sebagai pamong, hanyalah menebalkan dan membimbing apa yang dimiliki bakat, minat, kompetensi siswa. Menanam padi, hasilnya padi. Jangan mengharapkan tumbuh jagung.
Sehingga ketika kita merencanakan pembelajaran harus benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan berpihak pada murid. Guru lebih kreatif dan inovatif dan harus memperhatikan kebutuhan anak didik kita dan memperhatikan kesepakatan kelas, sehingga pembelajaran yang akan kita hasilkan menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat anak didik kita. Demonstrasi hasil penerapan. Berubah menjadi lebih baik memanglah tidak mudah dan mulus begitu saja. Penerapan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid ini menekankan pembelajaran yang berdasarkan kodrat alam dan zaman. Pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Lah, salah satunya dikemas menggunakan Quizizz dan Google Form. Kemudian, apakah pembelajaran hanya saja berdasarkan kodrat alam dan zaman? Ternyata juga diperlukan penerapan dalam budi pekerti. Salah satunya menghargai sesama teman. Di sini ada berpakaian adat dan ada empati ya kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Lalu apa tantangannya? Adanya mental block dan zona nyaman. Maka kita harus merubah mindset dan keluar dari zona nyaman, merubah model pembelajaran yang lama menjadi pembelajaran yang diferensial. Selanjutnya, untuk solusi, interaksi dengan para murid, atau kita melakukan perencanaan pembelajaran yang dibutuhkan dan berpihak pada murid ya, disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian menggabungkan materi dengan kehidupan nyata sehingga memang berpihak pada murid. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi titik awal Anda dan saya menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan di sekolah. Ayo berubah, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Kita bisa karena kolaborasi. Baik Bapak Ibu guru, hebat ya. Sebelum saya tutup, ada kata mutiara, tanpa pendidikan yang benar, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang berguna dalam menjalani hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.